Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan atau ramalan khusus untuk mengetahui bagaimana kabar atau kejutan yang akan kamu dapatkan, Kepi, di hari Valentine dalam waktu dekat ini. Hari Valentine jatuh pada tanggal 14 Februari ya, hari Senin. Oke, di sini saya menyediakan 3 pile dalam bentuk hati, warna kuning, merah, dan biru. Tentukan berdasarkan suara hati kamu yang mana yang kamu pilih ya. Nah, suara hati itu biasanya lepas gitu aja ya. Dia akan tertuju ke satu tempat dengan mudah. Dia nggak ada halangan atau nggak ada unsur paksaan gitu atau ngerasa berat gitu ya. Oke, saya juga tidak bisa menjamin bahwa readingan ini akan resonate, cocok terhadap kamu secara personal untuk setiap pesan yang ada di pile ini ya. Bisa jadi nggak sama persis 100% dengan kamu ya. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Saya juga tidak bisa menjamin bahwa di setiap pile ini mengandung pesan yang indah atau membahagiakan. Ya, tergantung dari energi kamu ya. Ya, bisa jadi pile yang pertama atau satu pile di sini tidak cukup mewakili energi kamu. Bisa jadi 2 pile di sini cocok dengan kamu atau ketiga-tiganya gitu ya. Oleh sebab itu, di dalam pembacaan kartu di sini saya akan membuka semuanya ya. Jadi dia terbuka nanti. Saya nggak ada menutupi kartu yang lain. Jadi kamu juga bisa melihat perbedaan pile kamu dengan yang lain. Dan kamu observasi energi kamu dalam waktu dekat gitu ya. Kalau nggak benar dengan pilihan kamu, berarti ada kesalahan di dalam memilih gitu ya. Itu berarti erat kaitannya dengan intuisi kamu di sana. Jadikan ini juga sebagai tes intuisi untuk ngetes seberapa akurat intuisi kamu di dalam memilih atau menentukan pile yang cocok dengan kamu ya. Oke. Agak bersabar dulu ya di dalam menantikan pengambilan kartu ini. Oke, apakah kamu siap? Tentukan pile yang mana yang akan kamu pilih. Bentuk hati yang kuning, merah, atau biru. Saya akan mulai dari bentuk hati yang kuning. Oke, very soon. Ya, clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ada ini yang berhadapan dengan situasi yang meragukan. Bisa jadi kamu yang ragu atau pasangan kamu. Readingan di sini juga bisa vice versa ya. Kalau saya menyebutkan kamu dan kamu ngerasa itu bukan kamu, bisa jadi itu adalah seseorang yang dealing dengan kamu. Bisa pasangan kamu atau orang-orang terdekat kamu. Karena Valentine tidak cuma diperuntukkan untuk hubungan asmara kamu dengan pasangan ya. Bisa jadi dengan orang-orang sekitar kamu, anggota keluarga atau teman. Oke. Ada 8 of Wands. Ya. Ada perjalanan, ada travel ya. Kesana kesini gitu ya. Ada keinginan untuk bertemu dengan pasangan. Bisa jadi kamu menantikan pasangan kamu untuk mengunjungimu di sini, tapi kamu kurang yakin. Gak yakin ini bakalan datang nggak dia ya? Bakalan terwujud nggak ya? Dia bilang kalau dia akan datang nih gitu, tapi beneran nggak ya gitu ya. Ada kondisi atau situasi bisa jadi yang menghalangi ya atau menghambat yang membuat kamu kurang yakin bahwa si dia akan datang nih di sini untuk mengunjungi kamu ya. Si dia akan menyatakan cintanya terhadap kamu, ada juga ya, tapi kamu ragu ya. Ada 9 of Pentacles ya, tapi apa yang kamu ragukan tadi malah berbanding terbalik dengan kenyataan ya. Akan ada hasil, akan ada kebahagiaan,
akan ada di sini hasil-hasil positif ya dari rencana ataupun impian, angan-angan yang kamu atau pasangan kamu rencanakan sebelumnya. Bisa jadi kamu tidak mendapatkan apa-apa di hari Valentine ini, pas di hari Valentine ini ya. Tapi ini berupa kabar baik aja, semacam energi positif yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ada kemungkinan ada kebaikan atau harapan-harapan kamu terwujud untuk rencana atau doa-doa yang kamu inginkan di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Tadinya kamu ragukan, tapi sepertinya ada nih, seperti cahaya gitu, ada semacam petunjuk baik bahwasanya jalan kamu dan pasangan kamu akan dipermudah gitu ya. Ya, apalagi kalau kamu ini pacarannya jarak jauh gitu ya. Jadi ada semacam keraguan di sana, tapi justru keraguan kamu itu berbanding terbalik dengan kenyataan kalau ada usaha. Ini harus ada usaha di sini ya. Ya, kamu harus senantiasa berpikir positif dan berusaha sesuai dengan kata spiritual guidance kamu di sini nih. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Ya, man is what you think ya kan. Apa yang kamu khawatirkan terus. Kalau kamu afirmasikan itu terus, itu jadi bisa kenyataan loh gitu. Padahal di sini ada kemungkinan bakalan berbanding terbalik dengan apa yang kamu khawatirkan gitu. Kalau ada usaha, ada pikiran positif, apa yang menjadi harapan kamu di dalam hubungan bisa ketemuan, bisa bersama, bisa jalan-jalan, ya itu akan terwujud. Tapi saya nggak bisa menjanjikan pas di hari Valentine ini harapan-harapan kamu akan terwujud ya. Tapi ada semacam cahaya ya, petunjuk baik yang menunjukkan bahwa pintu itu akan terbuka gitu ya, selama kamu berusaha dan berpikir positif. Saya nggak melihat di sini seperti hadiah berupa wujud gitu ya. Hadiahnya nggak berupa wujud atau materi, dia lebih ke pencerahan atau seperti cahaya, seberkas cahaya atau pintu petunjuk yang baik, positif untuk harapan-harapan kamu. Dan ini merupakan hadiah juga ini atau kabar baik buat kamu gitu ya kan, walaupun tidak kamu dapatkan pas di hari Valentine, tapi itu adalah semacam kabar baik gitu ya yang diberikan oleh semesta terhadap kamu. Wow, tetap berpikir positif ya. Oke, untuk pile yang kedua atau bentuk hati yang merah, ada this could be the one. Wow, ini untuk kamu yang udah berpasangan nih ya, udah pacaran. Awalnya mungkin kamu meragukan dia ini ya, tapi lama-lama dia ini baik nih, dia ini pantas untuk dipertahankan. Walau kamu memiliki prinsip hidup yang agak keras gitu ya, memiliki prinsip idealis yang agak keras, sepertinya si dia di sini bisa memahami kamu, dan itu yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu cukup stabil berada di sisinya dia ya. Ada Page of Pentacles. Ya, kamu ngerasa stabil secara emosional, dari segi materi juga ya, bersama dengan si dia. Dan apapun masalah di dalam kehidupan kamu, baik di karir ataupun segala sesuatunya, sepertinya dia ini bisa memahami kamu, dan dia membuat kamu ngerasa secure. Wow, oleh karena itu kamu ngerasa inilah yang pantas untuk aku, dialah yang cocok sama aku, dialah yang benar-benar mengerti aku, baik suka maupun duka gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu belum bisa nih memaafkan atau melupakan energi lama. Kamu terkadang masih mau gitu ingat-ingat yang lama gitu ya, walaupun sudah ngejalani hubungan dengan seseorang yang baru sekarang. Padahal orang yang baru ini udah membuat kamu stabil nih gitu. Kamu sadar akan hal itu, bahwa ini orang sangat-sangat membuat kamu ngerasa nyaman, stabil ya. Tapi di satu sisi kamu di sini masih harus bekerja untuk memaafkan energi lama gitu ya. Beberapa di antara kamu sepertinya saya ngelihat di sini lebih ini ya, ngerasa bahwa orang lama ya udah berakhir sama dia, dan kamu ngerasa bahwa sebenarnya dia adalah
seseorang yang pantas untuk kamu. Dialah yang cocok sama kamu, yang memiliki vibrasi yang sama dengan kamu. Ya, bersama dia kamu ngerasa jadi diri kamu sendiri, kamu alive gitu ya, kamu ngerasa stabil. Tapi ada kondisi atau situasi yang membuat kamu sepertinya kecewa gitu, dan kamu terus fokus ke situ, kamu teringat-ingat ke situ. Kalau kamu teringat ke situ, kamu sakit hati, sedih gitu ya. Kamu ngerasa waktu kamu udah terbuang sama dia, kenapa aku mengenal dia, terus ngejalanin hubungan sama dia, terus aku jadi punya memori seperti ini yang gak bisa aku lupakan sama dia gitu ya. Ya, jangan selalu terpaku dengan masa lalu. Kalau kamu terpaku dengan masa lalu, artinya kamu akan nge-create masa lalu itu di dalam hubungan kamu nanti ke depannya dengan seseorang yang baru gitu. Ya, bisa jadi kamu di sini sudah memiliki pasangan dan ini tidak akan baik dampaknya untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini nanti kalau kamu tidak segera melepaskan energi lama dari diri kamu atau dari pikiran kamu. Ya, oke. Demikian untuk pile yang kedua, untuk bentuk hati yang merah ya. Saya nggak ngelihat di sini terlalu wow gitu, tapi ada nih beberapa di antara kamu yang bakalan mendapatkan hadiah dari pasangan. Ada beberapa di antara kamu yang memiliki pasangan dengan elemen yang sama, bumi ya. Ya, bisa jadi kamu berpasangan dengan Virgo atau Taurus dan akan ada hadiah di sini. Ya. Tapi saya nggak bisa memastikan ini hadiahnya berupa apa gitu ya. Apakah coklat ataupun kalung atau handphone. Tapi yang pasti ada stabilitas di dalam hubungan ini. Ya, dan kamu ngerasa stabil bersama dengan si dia di sini. Oke, untuk pile yang ketiga, bentuk hati yang biru ya. Ada soulmate. Ya, wow. Dia ngerasa bahwa kamu adalah soulmate-nya, belahan jiwa kamu. Ya, belahan jiwanya. Ini bisa juga vice versa ya. Ya, ada Page of Cups. Wow. Ada suasana kasmaran ini, bunga-bunga cinta ya. Ini sepertinya hubungan yang baru beberapa di antara kamu. Kalaupun ini bukan hubungan baru, udah jalan beberapa tahun, tapi tumbuh lagi bunga-bunga cinta itu di sini. Ya. Wow, ada the sun nih. Ya, ini soulmate kamu nih, matching banget ya. Ini soulmate, ini juga soulmate ini. Ada situasi pernikahan ini, bisa jadi udah menikah atau bisa jadi ini adalah pasangan kamu yang memiliki koneksi jiwa sama nih, karakter personality-nya. Apa yang kamu inginkan dia sudah tahu. Demikian sebaliknya, apa yang dia inginkan kamu udah tahu. Apa yang dipikirkan dia kamu udah tahu gitu ya. Sebaliknya juga demikian gitu ya. Namanya juga soulmate gitu ya. Ada juga ini erat kaitannya dengan rencana pernikahan. Untuk beberapa di antara kamu yang berpacaran ya, kamu akan mendapatkan kabar baik dari pasangan kamu bahwa dia akan memiliki niatan untuk menikahi kamu. Wow, vibrasinya terasa gitu. Kalau dia ini akan menunjukkan pesan-pesan nikah yuk gitu. Kalaupun tidak ada ucapan verbal semacam itu ya, saya ngelihat lebih pertumbuhan cinta yang lebih mekar lagi di sini. Ada kebahagiaan di pile yang ketiga ini ya. Ada komunikasi lewat gadget, ada juga ketemuan. Tapi terkadang soulmate itu serasa melihat diri sendiri ya. Kadang kita kan mau juga ngejudge diri kita sendiri. Wih, aku jelek banget nih. Aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini. Nah, demikian juga halnya kamu dengan pasangan. Kalau kamu dengan pasangan itu sama-sama soulmate nih gitu ya. Ini ngejudge atau memberikan kritikan ini nggak akan berpikir nih, karena dia melihat pasangannya itu sama seperti dia melihat dirinya sendiri gitu ya. Cuman terkadang ada situasi di mana ada kalanya pasangan kita ngerasa tersinggung, kurang enak hati dengan kata-kata atau kritikan dari yang lain kan gitu ya. Jadi
Di sini sepertinya perlu bagi kamu atau pasangan kamu mengubah cara berpikir atau konsep berpikir yang lama. Saya minta maaf ya untuk keributan-keributan di luar, makanya saya jadi jeda-jeda gitu. Misalnya konsep berpikir yang lama itu ada semacam pikiran seperti nggak perlu dikasih hadiah, nggak apa-apa, itu namanya juga hari Valentine mah biasa-biasa aja. Atau konsep pemikirannya seperti yang saya katakan tadi ya, memberikan kritikan atau judge terhadap pasangan sama seperti kamu memperlakukan ke diri kamu sendiri, nggak timbang-timbang, nggak mikir-mikir gitu ya kan. Tahu-taunya itu ada kalanya bisa membuat pasangan jadi ngerasa nggak nyaman gitu ya. Ini sepertinya konsep pemikirannya harus diubah gitu, cara pemikirannya gitu. Walaupun kamu ngerasa pasangan kamu itu belahan jiwa kamu, dia udah sangat-sangat mengerti kamu, apapun yang kamu lakukan, perkataan kamu yakin dan percaya dia ngertiin kamu, tapi ada kalanya itu jangan terlalu vulgar gitu ya, terlalu bebas gitu ya. Tetap harus ada nilai-nilai respect di sana. Atau bisa jadi ya, kamu di sini misalnya memperoleh pengalaman baru, terus kamu langsung beritahukan ke yang B gitu, ada bahan diskusi kalian gitu. Nah, si B-nya kurang peka gitu ya kan. Lantas kamu memberikan kritikan yang pedas, dia tersinggung gitu. Atau ada hal-hal baru nih yang udah kamu dapatkan dari luar sana nih berdasarkan pengalaman kamu, dan kamu pengen mengadopsinya di dalam hubungan ini gitu ya. Kamu percaya akan nilai-nilai ini misalnya, sementara si B belum cukup bisa menerima hal itu. Ada semacam konservatif mind di sini gitu ya. Mungkin ini adalah saatnya bagi si B ya, bisa jadi si B ini adalah kamu atau pasangan, untuk mengubah cara berpikir, belajar untuk membuka mindsetnya terhadap cara berpikir kamu. Atau mungkin kamu bisa mengajarkan dia nih ya, nilai-nilai baru yang kamu terapkan, yang kamu pelajari dari luar tadi ya, terus kamu terapkan di dalam hubungan ini. Mungkin kamu perlu memperkenalkan itu dulu terhadap pasangan kamu ya. Ajarin dia gitu ya, supaya cocok, masuk klub dia gitu. Jadi tidak ada di sana kesalahpahaman atau tidak ada judgmental atau ngerasa sakit hati ke depannya gitu ya. Oke, demikian untuk Happy. Yang pasti untuk paling yang ketiga di sini bakalan ada ini ya, komunikasi ya, ada ucapan Happy Valentine, tapi saya nggak bisa ngejamin akan ada di sini hadiah. Nggak 100% untuk kalian semua ya, yang memilih pile ketiga. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia di minggu ini, and Happy Valentine. Goodbye.